Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan sukacita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 12-14. Tertulis demikian. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang bapak yang mengalami stroke secara tiba-tiba. Setengah dari tubuhnya menjadi lumpuh. Ia sempat dirawat di rumah sakit dan kemudian pulang ke tempat tinggalnya di sebuah apartemen di Jakarta. Ia tidak mau berdiam diri, tidak mau membiarkan tubuhnya terus lemah dan tidak bisa digerakkan. Ia berdoa dan bertindak. Setiap hari ia melatih bagian tubuhnya yang lumpuh untuk bergerak, berjalan, dan beraktivitas. Dan secara perlahan ia mendapatkan kembali kekuatannya, sehingga tangan dan kakinya dapat digerakkan, serta mulutnya juga dapat berbicara dengan baik. 1 tahun kemudian ia sembuh total dan dapat beraktivitas seperti biasa. Semuanya oleh kemurahan Tuhan. Ada saat di mana kita perlu bertindak untuk mengalami manifestasi kesembuhan dari Tuhan. Ada kalanya kesembuhan itu terjadi secara mujizat, instan, langsung, seketika. Tapi ada kalanya kesembuhan butuh proses waktu dan butuh tindakan kita. Dalam Injil Lukas 17 ayat 12-14 ini tertulis, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tuhan Yesus sedang menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea dan masuk ke sebuah desa. Di sana ada 10 orang kusta yang berdiri agak jauh karena mereka tahu mereka sakit kusta. Pada waktu itu orang sakit kusta biasanya dikucilkan dari masyarakat dan tidak boleh dekat-dekat. Mereka berteriak, minta belas kasihan dan minta disembuhkan. Tuhan Yesus tidak menjamah mereka, tidak melakukan sesuatu, tidak menyatakan kesembuhan mereka pada saat itu, tapi menyuruh mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Pada waktu itu, saudara, ada aturan bahwa orang kusta yang sudah sembuh, mereka perlu memperlihatkan diri kepada imam-imam, supaya imam-imam melihat kondisi tubuh mereka dan memverifikasi kesembuhan mereka. Nah, pada saat itu 10 orang kusta ini belum sembuh, masih dalam keadaan sakit kusta. Tapi mereka disuruh memperlihatkan diri kepada imam-imam. Sebenarnya mereka bisa saja menolak, atau mungkin berpikir-pikir, kok bisa? Kita belum sembuh tapi disuruh memperlihatkan diri kepada imam-imam. Bukannya nanti dimarahi oleh imam dan diusir karena berani-beraninya mendekati imam, padahal belum sembuh. Tapi mereka mentaati apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Mereka bertindak.
Mereka berjalan kaki menuju kepada para imam, dan sementara mereka lagi di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka sembuh oleh kuasa mujizat Tuhan. Kalau mereka tidak bertindak, kalau mereka tidak berjalan menuju kepada para imam, kesembuhan itu tidak akan terjadi. Tapi karena tindakan mereka yang menuruti firman Tuhan, mereka pun mengalami mujizat kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kesembuhan itu terjadi ketika kita mau bertindak selaras dengan kehendak firman Tuhan. Mujizat itu terjadi ketika kita bergerak, kita taat melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka kita perlu taat dan bertindak. Ketika Tuhan mau agar kita melakukan sesuatu, maka kita perlu untuk bertindak menurutinya. Bagi saudara yang sedang sakit saat ini, sedang dalam pergumulan, dalam hal kesehatan, mujizat kesembuhan masih ada. Ada pertolongan, ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, agar kita menerima kesembuhan dan mujizat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami pengertian bagaimana kesembuhan itu terjadi, mujizat itu terjadi ketika kami bertindak. Berikan kami pertolongan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk mengerti apa yang harus kami lakukan. Lawatlah setiap pendengar yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kuatkan hati mereka, iman mereka, bangkitkan ya Tuhan. Dan jamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Ada kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan Tuhan kerjakan, mengalir atas setiap tubuh yang sakit, memberi kekuatan baru, dan kesehatan yang sempurna Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan bagi setiap kami. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.